Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sana kita akan membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas yang pertama tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat MPR. Keberadaan MPR di Indonesia itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan isi kedua pasal tersebut. Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Ayat ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan pasal tersebut, MPR itu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, adapun wewenang yang dimiliki oleh MPR adalah sebagai berikut. Silahkan kalian lihat di slide-nya. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR merupakan lembaga legislatif karena memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, keberadaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, anak-anakku sekalian, menurut undang-undang ini, jumlah anggota DPR itu seluruhnya adalah 560 orang. Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan tugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Anak-anakku sekalian, DPR itu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Adapun fungsi utama DPR adalah di bidang legislasi, pembuatan undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPR, selengkapnya kalian bisa lihat di slide-nya ya. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah DPD.
Tuntutan terhadap revolusi konstitusional diwujudkan dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu hasil amandemen tersebut memperkenalkan kepada kita suatu lembaga perwakilan yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah, disingkat DPD. Nah, anak-anakku sekalian, lembaga ini itu merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di negara kita. Terbentuknya DPD merupakan akibat dari perubahan sistem dalam kekuasaan legislatif. Nah, jadi perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari sistem satu kamar monokameral ke sistem 2 kamar bikameral. Nah, jadi anak-anakku sekalian, DPD merupakan unsur dari MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil amandemen keempat pasal 2 ayat 1 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, anak-anakku sekalian, jika merujuk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22C ayat 1 Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, anak-anakku sekalian, jadi anggota DPD dari setiap provinsi itu ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Nah, anak-anakku sekalian, jadi anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah janji. Nah, jadi anak-anakku sekalian, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, adapun fungsi dari DPD, kalian bisa lihat, silahkan lihat di slide-nya ya nak ya. Yang keempat, presiden dan wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan negara. Anak-anakku sekalian, presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu presiden dan wakil presiden ini memegang jabatan berapa lama? Oke, baiklah, Ibu akan mencoba menjawab. Berapa lama sih presiden dan wakil presiden ini memiliki jabatan sebagai seorang presiden dan wakil presiden? Nah, jadi anak-anakku sekalian, presiden dan wakil presiden memegang jabatan ini selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Nah, anak-anakku sekalian, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, presiden dan wakil presiden mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak sebagai berikut. Kalian bisa lihat di slide-nya. Yang kelima, Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Agung, keberadaannya diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah 2 kali dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, ini wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu grasi? Apa itu rehabilitasi? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu grasi dan apa itu rehabilitasi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, grasi itu adalah hak bagi presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukum sama sekali. Nah, adapun contohnya seperti mereka yang mendapatkan hukuman mati lalu memperoleh grasi dari presiden, bisa pengurangan masa tahanan atau bebas dari tahanan. Nah, selanjutnya tadi ada rehabilitasi. Apa sih itu rehabilitasi? Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadilat tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi Mahkamah Agung itu merupakan pengadilan tertinggi negara. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain serta pengaruh lainnya, Mahkamah Agung itu berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Nah, anak-anakku sekalian, apa ada yang tahu berapa sih jumlah Mahkamah Agung? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, jumlah hakim Mahkamah Agung atau hakim agung itu paling banyak 60 orang. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman di bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya. Ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung itu pun dipilih dari dan oleh hakim agung itu sendiri. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara hasil amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Jadi anak-anakku sekalian, ide tentang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi itu berasal dari pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Nah, anak-anakku sekalian, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK, Mahkamah Konstitusi. Anak-anakku sekalian, sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu. Yakni sejak disahkannya pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga. Nah, anak-anakku sekalian, setelah disahkannya pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147 tahun 2003 mengangkat 9 hakim konstitusi untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Jadi anak-anakku sekalian, lembar perjalanan Mahkamah Konstitusi itu selanjutnya adalah melimpahkan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, adapun Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga yang pertama telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan pidana berat lainnya. Yang kedua, telah melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu ada berapa sih anggota dari KY Komisi Yudisial? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ada berapa sih anggota dari KY. Jadi, anak-anakku sekalian, Komisi Yudisial ini beranggotakan 7 orang. Nah, anak-anakku sekalian, beberapa hal yang menjadi alasan dibentuk dari Komisi Yudisial, di antaranya sebagai berikut, kalian bisa lihat di slide-nya. Nah, jadi sama halnya dengan lembaga negara lain, KY juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun tugas dan wewenang tersebut diantaranya sebagai berikut. Silahkan lihat di slide-nya. Yang ke-8, Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, anak-anakku sekalian, keuangan negara dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan APBN, tetapi juga mencangkup APBD. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD maupun DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anak-anakku sekalian, untuk menunjang tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu sebagai berikut. Silakan lihat di slide-nya. Nah, adapun fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan, kalian bisa lihat di slide-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan lihat evaluasinya dan kerjakan dengan jawaban yang benar. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pembelajaran materi yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.